Shalom Bapak Ibu semua. Mari sebelum kita mulai ibadah KPA pada sore hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, pada sore hari ini kami bersyukur kami sudah berkumpul bersama untuk mendengarkan firman Tuhan. Biar benih firman-Mu yang ditaburkan ini mampu bertumbuh, berbuah, dan berbuah tetap dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat sore Bapak Ibu semua. Hari ini kita akan belajar tentang hamba yang baik dan setia. Ayat kita hari ini adalah Matius 25 ayat 14 sampai 30. Itu merupakan ayat yang bercerita satu perumpamaan tentang talenta. Perumpamaan talenta ini merupakan perumpamaan yang sering kita dengar. Berbagai macam versi khotbah juga kita sudah sering dengar. Sudut pandang dalam menggali apa maksud Tuhan dalam perumpamaan tentang talenta ini juga sudah sering kita dengar. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa yang Tuhan inginkan melalui perumpamaan tentang talenta. Mengapa kita harus mempelajari? Karena dalam satu perumpamaan itu mengandung dua hal, yaitu kebenaran firman Tuhan, dan yang kedua itu bicara tentang apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kebenaran apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita melalui perumpamaan tersebut. Biasanya ada maksud Tuhan yang spesifik. Nah, kita lihat di Matius 25 ayat 14 berkata, sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Setiap perumpamaan selalu Tuhan mulai dengan sebab hal kerajaan sorga. Kita selalu dengar sebab hal kerajaan sorga, baik dalam lalang dan gandum, dalam perumpamaan tentang pelita, perumpamaan tentang roti dan ragi. Semuanya dimulai dari kalimat hal kerajaan sorga. Kita bisa lihat kerajaan sorga selalu bicara tentang apa. Kerajaan sorga itu bicara tentang kebenaran, damai sejahtera. Itu bicara tentang kerajaan sorga. Bukan kerajaan sorga bukan bicara tentang emas yang melimpah atau harta yang seperti gambaran harta duniawi, tapi bicara tentang bagaimana kita memiliki kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran firman Tuhan. Karena itu ketika Yesus sedang memberikan satu perumpamaan, dia sedang menggambarkan apa yang kebenaran firman Tuhan, apa yang Tuhan inginkan ada dalam kehidupan kita. Karena itu Tuhan tidak selalu bilang saya ingin seperti ini, titik, tapi dia menggambarkannya melalui perumpamaan. Mengapa melalui perumpamaan? Agar dengan adanya perumpamaan kita bisa mudah untuk mengerti tujuan firman Tuhan. Bapak Ibu semua, kerajaan sorga yang seperti yang kita tadi katakan bicara tentang kebenaran firman Tuhan, bicara tentang karya penyelamatan Allah dalam kehidupan kita. Ketika Yesus ada, dia sedang bicara tentang karya penyelamatan Allah. Agar apa? Agar kehidupan kita ini sesuai dan sama seperti Kristus hidup, sama seperti tujuan Allah. Nah, ketika Yesus bicara tentang perumpamaan dan dimulai dengan kerajaan surga, berarti ada tujuan, dan biasanya tujuannya spesifik. Hari ini perumpamaan talenta bicara tentang apa? Tentang dua tipe hamba. Dua tipe hamba yang bertolak belakang. Hamba yang diinginkan Tuhan, inginkan tuannya, dan hamba yang dibenci oleh tuannya. Seperti apa? Nah, Bapak Ibu semua, ketika kita bicara tentang hamba, itu kita selalu ingat tentang perumpamaan tentang talenta. Dimulainya demikian. Ketika Yesus bicara bahwa seorang tuan pergi ke luar negeri, dia membagikan hartanya untuk dikelola oleh hamba-hambanya. Ada yang dapat 5 talenta, ada yang dapat 2 talenta, dan ada yang dapat 1 talenta. Ketiga-tiganya mendapatkan setiap harta yang dimiliki oleh tuannya. Untuk apa? Untuk dikelola. Bukan disimpan, tapi juga dikelola. Artinya setiap harta yang diberikan oleh tuannya itu harus dikerjakan oleh hambanya. Bukan sekedar dikerjakan, tapi juga
kerjakan sampai menghasilkan sesuai dengan jumlah harta yang diberikan kepada hamba tersebut. Nah, Bapak Ibu semua, Matius 25 ayat 16 sampai 17 kata gini, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Kedua orang itu langsung pergi. Mereka langsung mengerjakan. Satu hal yang menarik yaitu adalah kata segera. Kata segera ini menjadi satu gambaran bagaimana mereka tidak melihat hal-hal yang lain. Mereka betul-betul berfokus pada apa yang akan mereka lakukan. Segera adalah kata kuncinya. Ketika orang melakukan dengan segera, berarti orang tersebut sedang mengajukan tanpa memusingkan banyak hal. Jadi ketika kita sedang bilang, oh saya segera menuju sana, berarti kita tidak akan berhenti di tempat manapun. Kita akan fokus tujuan kita sampai ke tujuan yang kita tuju. Oh saya segera mengerjakan, berarti kita akan menyampingkan pekerjaan yang lain dan menyelesaikan pekerjaan yang kita janjikan tadi, yang kita usahakan dengan segera. Demikian pula kalimat ini dimulai dari apa? Segera pergilah kedua orang itu. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta dan 2 talenta. Ini satu hal yang menggambarkan bagaimana Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Hamba yang baik itu adalah hamba yang segera mengerjakan apa yang diperintah Tuhannya. Hamba yang baik adalah hamba yang setiap menerima tugas, dia tidak memusingkan hal yang lain, dia tidak memusingkan satu keributan yang lain, tapi dia sedang bicara bagaimana dan fokusnya bagaimana untuk mengerjakan pekerjaan itu dan harus selesai. Itu yang dinamakan dengan kata hamba yang baik. Mereka yang mengerjakan dengan baik. Kenapa? Karena tujuan penyelesaian pekerjaan itu bukan hanya mendapatkan barang itu aman saja, tapi harus dapat mengelola dan menghasilkan. Karena itu perlu dikerjakan dengan segera dalam pekerjaan ini. Segera menunjukkan tentang ketaatan kita terhadap Tuhan. Segera menunjukkan antusiasme dalam kita mengerjakan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Segera menunjukkan ketidakraguan atau menunjukkan tentang keyakinan kita terhadap diri kita dan terhadap Tuhan. Berarti ketika kita bicara tentang segera menyelesaikan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, kita sedang bicara tentang iman kita dan kepercayaan diri kita. Karena ada apa? Karena ada iman di dalam hidup kita. Bapak Ibu semua, hidup kita itu adalah pekerjaan harta yang dititipkan Tuhan. Hidup kita itu adalah harta yang sudah dibagi-bagikan Tuhan. Tuhan inginkan kita tidak sekedar hidup di dunia ini, tapi hidup yang berperan aktif dalam kehidupan. Hidup yang membuat kita menjadi kehidupan yang berguna bagi orang lain, berguna bagi diri kita sendiri. Hidup yang menjadi seorang yang dewasa, mengelola. Ada orang yang mengatakan, aduh saya cuma hidup sekedar hal yang simpel, menghasilkan hal yang kecil. Itu adalah gambaran tentang bagaimana orang yang diberikan 2 talenta atau 1 talenta. Tapi Tuhan memberikan setiap kita adalah satu, yaitu apa? Kehidupan. Dan itu yang harus dikerjakan. Ada orang yang bicara tentang talenta, selalu bicara tentang bakat, bicara tentang modal dasar dari manusia. Tapi kalau kita bicara modal dasar dari manusia, kita bicara tentang kita hidup. Mau kita punya bakat sebesar apapun, mau punya bakat sebanyak apapun, kalau kita nggak punya kehidupan, kita tidak hidup, kita tidak bisa mengerjakan segala hal. Karena itu modal dasar manusia yang Tuhan berikan itu adalah hidup. Lalu mungkin Tuhan akan memberikan kita bakat-bakat yang lain, atau dia memberikan kita satu pekerjaan yang besar yang kita kerjakan dan menghasilkan sesuatu yang besar, atau pekerjaan yang sederhana sehingga kita mendapatkan pendapatan yang mungkin cukup saja. Tapi yang Tuhan inginkan adalah segera kerjakan, karena itu adalah bukti kita menjadi seorang hamba yang baik, bukti menjadi seorang hamba yang setia. Kenapa? Karena Tuhan menggambarkan mereka yang mengerjakan dengan segera dan mengerjakan dengan baik itu adalah mereka yang setia. Dan dalam kehidupan kita penting sekali kita untuk mengetahui
bahwa kita tidak bisa terlena saja. Kita tidak bisa sekedar hidup saja. Ada hamba yang menunjukkan bagaimana dia tidak mengerti apa yang Tuhannya inginkan. Dalam Matius 25 ayat 18 berkata begini, tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Hamba yang memiliki 1 talenta itu, dia tidak mengerjakan apa yang Tuhan inginkan. Yang dia lakukan adalah apa? Dia menyembunyikan talenta tersebut. Dia menyembunyikan apa yang Tuhannya berikan pada dirinya. Yang seharusnya dikerjakan, bukannya dikerjakan, malah disimpan oleh dia, sehingga talenta yang dia miliki tidak dikerjakan seperti 2 hamba yang tadi. Filipi 1 ayat 21 sampai 22 itu adalah ayat yang baik bagi kita pelajari, bahwa ketika kita hidup, kita adalah seorang hamba yang menerima harta tuannya. Artinya kita adalah seorang yang harus bekerja dan memberi buah. Dalam Filipi 1 ayat 21 dan 22, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Bapak Ibu, dalam Filipi 1 ayat 21 sampai 22, kita bisa mengetahui bahwa yang Tuhan inginkan adalah dalam kehidupan kita ini, kita yang hidup ini juga harus hidup memberi buah, bekerja dan memberi buah. Bukan sekadar hidup. Dia digambarkan gini, Paulus menggambarkan bahwa ketika kita hidup adalah Kristus. Hidup adalah mengikuti kebenaran firman Tuhan. Hidup adalah hidup yang memberikan kehidupannya pada firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Karena itu haruskan dalam kita, diwajibkan dalam kehidupan kita itu untuk mengikuti yang firman Tuhan inginkan, yaitu apa? Bekerja dan menghasilkan buah. Disitulah dinilai apakah kehidupan kita berhasil atau tidak. Karena apa? Karena apa yang kita hasilkan itu yang menggambarkan seberapa berkualitasnya diri kita. Pohon yang baik dilihat dari buahnya. Buah yang baik menggambarkan bagaimana pohon itu dirawat dan tumbuh dengan baik. Itulah kualitas. Karena itu gambaran kehidupan kita seperti pohon tadi. Pohon yang baik digambarkan sebagai pohon yang menghasilkan buah. Demikian hidup kita, ketika kita menghasilkan buah, kita akan dinilai sebagai seorang yang baik. Bagaimana menjadi seorang yang baik? Firman Tuhan berkata, hiduplah dalam kebenaran firman Allah. Bekerjalah dan memberi buah. Hargai setiap pemberian Tuhan dalam kehidupan kita. Lihat bagaimana Tuhan menghargai mereka, hamba Tuhan, hamba-hambanya yang mengerjakan dengan baik, dengan segera, dengan baik. Matius 25 ayat 16 dan 17 berkata, segera pergilah hamba yang menerima talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Nah, sedangkan yang satu menggali lubang dan menyimpan talenta tersebut. Di Matius 25:23 berkata, 20-23 berkata gini, hamba yang menerima 5 talenta itu, dia datang dan membawa laba 5 talenta, katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka tuannya itu berkata kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu itu. Lihat bagaimana Tuhan membayar lunas setiap mereka yang mengerjakan harta yang diberikan kepada kita. Hamba yang diberikan kepada
harta yang diberikan kepada hambanya itu ketika dikerjakan dengan baik, Tuhan akan membayarnya dengan lunas. Dia akan memberikan satu hal tanggung jawab yang akan lebih besar lagi daripada tanggung jawab yang kita berikan. Jadi ketika kita hidup saat ini, itu bukan hidup yang stagnan. Oh, kita akan mengerjakan ini seumur hidup kita. Tapi hidup yang kita jalani ini ada hidup yang progresif, di mana apa yang kita kerjakan ini akan menentukan apa yang akan kita kerjakan ke depan. Bisa berarti begini, ketika kita mengerjakan hal yang kecil saat ini dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati kita, fokus, segera, baik dan setia, kita akan mengerjakan sesuatu yang besar nanti jika hasilnya baik. Demikian pula ketika kita mengerjakan sesuatu yang kecil hari ini, tapi kita tidak mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, kita asal-asalan saja dan tidak menghasilkan sesuatu yang baik, maka yang terjadi ke depannya adalah kita akan mungkin kehilangan kesempatan untuk mengerjakan sesuatu yang lain. Seperti hamba yang 1 talenta tersebut, Tuhan membenci sekali mereka yang tidak mengerjakannya itu. Mereka yang hamba yang berdalih, bersungut-sungut, marah, kecewa karena Tuhannya hanya memberikan 1 itu, membuat Tuhannya bukan berbelas kasihan atau apa, tapi yang dia lakukan adalah marah. Matius 25 ayat 28-30 berkata gini, sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu, karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Mereka yang malas akan kehilangan kesempatan dan momentum dalam kehidupannya. Meskipun itu kecil, karena itu kerjakan. Meskipun itu sederhana, karena itu lakukan dengan sungguh-sungguh. Tidak ada hal yang terlalu kecil untuk dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Semua hal itu adalah penting. Mungkin orang akan menganggap kita, lebay bangetlah kamu mengerjakan seperti itu. Tapi kita yang bisa menakar hidup kita. Kesungguhan kita mungkin dinilai bagi orang lain adalah satu hal yang berlebihan. Tapi kesungguhan kita itu adalah menunjukkan siapa diri kita. Karena itu Bapak Ibu, ada hal-hal yang penting yang kita pelajari dalam perumpamaan talenta. Yang pertama, bahwa Tuhan menginginkan kita menyadari bahwa kita di dalam dunia ini memiliki satu titipan harta yang harus kita kelola, yaitu hidup kita sepenuhnya. Apakah kita akan memiliki bakat yang besar, bakat yang banyak, tapi yang pasti ketika kita hidup di dunia ini, kita harus bekerja dan menghasilkan buah. Karena itu disebut hamba yang baik dan setia. Yang kedua, ketika kita hidup di dalam dunia ini, Tuhan inginkan kita menjadi hamba yang baik dan setia. Hamba yang baik dan setia itu adalah hamba yang segera mengerjakan apa yang Tuhannya berikan. Apa yang Tuhannya perintah itu yang segera dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Karena itu Bapak Ibu, tujuan perumpamaan tentang 5 talenta ini, 3 hamba yang mendapatkan talenta itu adalah bagaimana Tuhan inginkan kita menjadi manusia yang menjadi seorang hamba. Hamba bicara tentang kerendahan hati. Kerendahan hati ketika kita menerima satu tugas. Kerendahan hati ketika kita menerima seberapapun jumlah tugas yang diberikan. Mungkin tugas yang sepele, ataukah mungkin kita hanya bicara soal kemampuan yang sederhana. Tapi percayalah, tidak ada sederhana di mata Tuhan. Semuanya penting, semuanya ada hal yang harus dikerjakan. Yang ketiga, lakukanlah semuanya itu dengan baik dan setia. Karena itu adalah ketaatan kita terhadap firman Tuhan. Filipi 2 ayat 14 berkata, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungguh-sungguh dan berbantah-bantahan. Kerjakan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Tidak usah melihat kondisi orang lain. Lihatlah diri kita. Meskipun 1 atau 10, apa yang kita dapatkan, apa yang kita terima, itulah yang harus kita kerjakan. Karena itu Bapak Ibu semua, di hari ini mari kita belajar firman Tuhan, belajar untuk menjadi hamba yang baik dan setia, sehingga kita benar di mata Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, mari kita semua tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada sore hari ini kami bersyukur Engkau telah mengingatkan kami bahwa Engkau mencari hamba yang baik dan setia. Biar kami Tuhan diperlengkapi dalam hidup kami, diperbarui hati kami, pikiran kami, cara pandang kami,
agar kami bisa menjadi sama seperti Engkau dan sama seperti yang Engkau inginkan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Berkati kami dalam pekerjaan kami, rumah tangga kami, kehidupan kami, lingkungan kami. Tuhan berkati dengan kekuatan, kesehatan, keberhasilan, kesuksesan, bahkan keberuntungan. Tuhan tutup mulut kami dengan darah-Mu yang kudus, jauhkan dari virus corona, sakit, penyakit, dan mara bahaya. Dan biarlah kami memiliki damai sejahtera Allah tinggal tetap dalam kehidupan kami, mulai ini sampai dengan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.